Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan SMK Bina Marta, Bapak KRT Haji Mursid SIP MM MSI, Kepala Sekolah SMK Bina Marta Martapura, Bapak Bonirin SHI, Kepala Sekolah SMK Bina Marta Batu Raja, Bapak Sucipto ST. Ketua Komite LSP Sumsel, Bapak Anja Anggara MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Oku Timur atau yang mewakili, Apotik Ben Sehat, Bapak Eko Saputra SPD, Apotik 234, Ibu Marlita Trinasari, SFAM APT, Klinik Varia, PPNI, Bapak Sabta MKes, dan APMFI Ibu Hastuti DFAM APT. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap siswa-siswi, asisten tenaga kesehatan, Asnakes yang berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan sumpah profesi via online atau virtual terhadap asisten tenaga kesehatan atau disingkat Asnakes, bidang keahlian keperawatan dan farmasi, SMK Kesehatan Bina Marta, Martapura, dan Batu Raja. Seperti data yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sebanyak 115 orang dari unsur siswa atau siswi pada hari ini yang akan diambil sumpah profesinya sebagai asisten tenaga kesehatan. Semoga dengan pengambilan sumpah profesi ini akan menjadikan adik-adik Asnakes lebih semangat, lebih berdedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai asisten tenaga kesehatan. Hal ini juga sebagai bukti bahwa adik-adik ini sudah tersertifikasi oleh LSP dengan melalui beberapa tahap yang tentunya kompetensi ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk sebesar-besarnya manfaat bersama. Kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini, virus corona masih juga belum menunjukkan gejala-gejala penurunan. Bahkan sebaliknya terjadi penambahan, termasuk di wilayah Martapura. Tentunya peran tenaga kesehatan, perawat, dokter, dan Asnakes sangat dibutuhkan supaya penanggulangan virus corona ini lebih tepat. Adik-adik Asnakes harus dapat mengambil peran secara konkret, secara langsung. Misalnya, jika tidak sempat untuk langsung terjun ke rumah sakit, klinik, atau ke puskesmas, maka kita bisa melakukan sosialisasi, melakukan edukasi,
mulai dari diri sendiri, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pola hidup bersih dan sehat, menghindari kerumunan, dan sebagainya. Protokol kesehatan itu harus betul-betul diterapkan secara disiplin. Nah, saya di sini tidak memakai masker karena memang saya sendirian di ruangan ini. Namun ketika saya berpergian pun selalu menggunakan masker sesuai dengan ketentuan. Begitu juga kita semua diharapkan bisa seperti itu. Setelah diri kita disiplin, maka protokol kesehatan yang baik ini harus kita imbaskan ke lingkungan terdekat kita, misalnya sesama teman, keluarga, atau lingkungan masyarakat sekitar, sehingga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden, yaitu pembatasan sosial berskala mikro yang tidak menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Mudah-mudahan dengan adanya LSP yang dilengkapi oleh asesor berkualitas di SMK Bina Marta maupun nantinya sekolah-sekolah lain tentunya, kita dapat menghasilkan generasi-generasi muda yang berkualitas, siap untuk bekerja, berdaya saing. Bahkan ini pun sertifikatnya sudah berstandar nasional, artinya sudah sesuai dengan BNSP atau yang sertifikat dari profesi yang sudah diakui dimanapun kita bekerja di negeri kita ini. Seperti yang kita pahami bersama bahwa bonus demografi 2045 diharapkan benar-benar dapat menjadi momentum kebangkitan generasi emas, di mana jumlah penduduk dengan usia produktif akan jauh lebih banyak, dan jika tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, dengan mencetak generasi-generasi yang unggul, maka kita akan kalah dengan bangsa lain. Kita lihat serbuan tenaga kerja asing, begitu banyaknya. Meskipun kita juga bisa mengirimkan tenaga asing atau tenaga TKI atau TKW ke luar negeri. Namun dari segi kompetensi, dari segi penghasilan, tentunya kita harus masih banyak berbenah diri. Saya di sini berbicara, mohon izin mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, serta Kepala Bidang SMK dan Kepala Bidang PTK. Selaku Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Pendidik Bidang PTK Dinas Provinsi, maka saya berharap pendidik dan tenaga pendidik yang tak lain adalah guru dan para stafnya tentunya harus selalu dapat memberikan kinerja terbaiknya. Setiap guru harus benar-benar menyadari bahwa kebutuhan kita saat ini sudah sangat mendesak untuk kita terus belajar, kita terus mengembangkan diri. Jangan cepat puas dengan pencapaian kita, bahwa segala sesuatu itu dinamis. Ilmu pengetahuan, skill, itu semuanya dinamis, berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sehingga guru sebagai pelukis masa depan bisa memposisikan dirinya secara profesional. Harapan kita tentunya tadi, kembali, kita akan mampu mencetak generasi muda yang unggul, generasi muda yang bisa bekerja, siap pakai, dan bisa diandalkan. Di samping kita mengandalkan dari segi knowledge, pengetahuan, kemudian dari segi skill, keterampilan, khususnya di bidang ilmu kesehatan, tak lupa kita harus selalu membekali dengan yang namanya attitude atau karakter. Karena bagaimanapun, ketika standar kualitas kompetensi sudah sama, maka pemilihan akan dilakukan berdasarkan kenyamanan, karakter,
bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bersikap, tanggung jawab, integritas, yang sebagian besar adalah kejujuran, itu yang harus betul-betul dijaga. Karena tidak ada artinya kita mempunyai pengetahuan, knowledge, mempunyai keterampilan, skill, apabila integritas kita masih dipertanyakan. Di tengah serbuan budaya dari luar negeri, media sosial, berita hoax, dan segala macam racun-racun yang berpotensi merusak generasi, termasuk bahaya laten dari narkoba, maka kita harus betul-betul saling membentengi diri. Adik-adik, perkuatlah diri, jangan sampai terkontaminasi, jangan sampai mengambil jalan yang salah. Pikirkanlah masa depan, pikirkanlah bagaimana agar kita mampu mengangkat harkat dan martabat keluarga supaya penghidupan ke depan itu lebih baik, supaya kita bisa lebih baik dari generasi-generasi sebelum kita. Tentunya ini akan dapat terwujud apabila kita semua saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk satu persepsi, satu tujuan yang sama. Kami di Dinas Pendidikan juga akan mengambil peran dalam hal kebijakan, monitoring, evaluasi. Khususnya di tupoksi saya yaitu penilaian kinerja terhadap guru dan kepala sekolah. Bahkan termasuk yang sekolah swasta pun kita akan lakukan penilaian terhadap inovasi yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Dengan adanya program yang rencananya akan di-launching yaitu One Teacher, One Innovation. Satu guru, satu inovasi. Harapannya ketika guru-guru sudah memiliki inovasi yang betul-betul bisa dimanfaatkan, diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada program lagi yang namanya One Student, One Innovation, di mana satu siswa atau satu murid wajib memiliki satu inovasi yang betul-betul bisa langsung dimanfaatkan. Itulah esensi dari SMK, di mana kita harus siap untuk selalu mengupdate kebutuhan dari dunia kerja. Jikapun kita tidak bekerja, kita harus siap untuk membuka wirausaha. Pilihannya untuk lulusan SMK bekerja atau berwirausaha. Kami pun terus mendata sebaran dari lulusan SMK yang bekerja, berwirausaha, kuliah, belum bekerja, dan sebagainya. Hal ini dalam rangka mensukseskan program Bapak Gubernur Sumatera Selatan, yaitu menuntaskan angka kemiskinan, menurunkan angka kemiskinan dari 2 digit menjadi 1 digit. Tentunya dengan cara mengurangi angka pengangguran. Dengan semakin kompetennya lulusan-lulusan SMK, diharapkan hal itu akan dapat terwujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Jika ada yang salah, itu adalah dari pribadi saya. Jika ada yang benar, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.